지금 우린 함께 할 수. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Anggi Marlan Hermelinda Rupilu, biasa dipanggil Anggi. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi S1 Farmasi, kelas Farmasi C. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi, identifikasi, kation, dan anion. Selamat menonton, jangan skip ya. Dua langkah utama dalam analisis adalah identifikasi dan estimasi komponen-komponen suatu senyawa. Langkah identifikasi dikenal sebagai analisis kualitatif, sedangkan langkah estimasi adalah langkah kuantitatif. Analisis kualitatif dapat dilakukan lebih sederhana, sedangkan analisis kuantitatif agak lebih rumit. Untuk mempermudah dalam reaksi identifikasi kation-anion, maka digunakan metode analisis kualitatif sistematik. Metode ini merupakan pengklasifikasian kation ke dalam 5 golongan. Penggolongan kation-kation ini didasarkan pada produk hasil reaksi dengan suatu reagensia. Reagen yang umum digunakan adalah HCl, H2S, NH4-2S, NH4-2CO3. Kation biasanya bereaksi dengan reagen tertentu yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau tidak. Jadi bisa dikatakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atau perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Klasifikasinya sebagai berikut. Golongan 1, kation golongan ini membentuk endapan-endapan dengan asam klorida encer. Kation pada golongan ini adalah timbul, merkuri, dan perak. Adalah golongan 2. Kation golongan 2 akan memberikan endapan jika direaksikan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kation golongan 2 masih dibedakan menjadi kation yang dapat larut dalam polisulfida dan kation yang tidak dapat larut dalam polisulfida. Yang berikut adalah golongan 3. Kation golongan 3 akan membentuk endapan jika direaksikan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniak. Kation golongan 3 tidak dapat bereaksi dengan H2S atau HCl encer. Kation golongan 3 adalah kobalt, nikel, besi, kromium, aluminium, seng, dan mangan. Yang berikut adalah golongan yang keempat. Kation golongan ini tak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation-kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Yang berikut adalah golongan 5. Kation golongan 5 tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, 3, dan 4. Kation yang termaksud dalam golongan ini adalah magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Yang berikut adalah senyawa dari kation dan anion. Senyawa dari kation yang pertama merkuri. Ambil larutan merkuri klorida atau sublimat, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan yang pertama alkali hidroksida, maka akan terjadi endapan kuning merkuri oksida. Yang kedua natrium karbonat, akan terjadi endapan coklat merah merkuri karbonat basah, dan bila didihkan endapan tersebut akan berubah menjadi kuning. Yang berikut logam Cu, maka terjadi endapan Hg pada logam tersebut yang berwarna abu-abu. Yang berikut alkali kromat netral, maka akan terjadi endapan kuning merkuri kromat yang pada pemanasan endapan menjadi merah karena terjadi garam basah. Yang berikut adalah amonia, maka akan terjadi endapan putih merkuri amonia klorida. Endapan larut dalam asam dan juga dapat bereaksi dengan larutan amonium klorida. Yang berikut kalium iodida, akan terjadi endapan merah merkuri iodida dan larut dalam kalium iodida berlebihan. Yang kedua adalah perak. Ambil kurang lebih 1 ml perak nitrat, masukkan larutan ini ke dalam tabung reaksi dan kemudian tambahkan yang pertama asam klorida, akan terjadi endapan putih dan perak klorid. Endapan ini dapat larut dalam amonium hidroksida. Yang kedua asam klorida,
akan terjadi endapan putih dari perak klorida. Endapan ini dapat larut dalam asam nitrat dan amonium. Yang ketiga, amonia. Maka pada tetes pertama akan terjadi endapan putih dari AgOH dan cepat berubah menjadi coklat disebabkan AgNO2. Endapan ini dapat larut dalam amonia berlebihan. Yang berikut, kalium kromat. Akan terjadi endapan coklat merah dari perak kromat. Endapan ini dapat larut dalam amonia asam sitrat. Yang berikut, kalium iodida. Maka akan terjadi endapan kuning dari perak iodida, praktis tidak larut dalam amonia, larut dalam natrium tiosulfat. Yang berikut adalah anion. Yang pertama, bromida. Ambil 1 ml larutan kalium bromida atau garam bromida yang lain, masukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan. Yang pertama, asam sulfat encer. Pada suhu kamar tidak timbul gas. Jika dipanaskan akan timbul gas HBr yang berwarna coklat kuning. Yang kedua, asam sulfat pekat. Campur dan tambahkan kloroform, akan terjadi perubahan warna pada lapisan kloroform. Yang ketiga, perak nitrat. Timbul endapan kuning yang tidak larut dalam asam nitrat, tetapi larut dalam amonia dan natrium biosulfat. Yang kedua adalah iodida. Ambil 1 ml larutan iodida atau garam iodida yang lain dan tambahkan. Yang pertama, asam sulfat pekat. Campur dan tambahkan kloroform, terjadi perubahan warna pada lapisan kloroform. Yang kedua, perak nitrat. Timbul endapan kuning yang tidak larut dalam asam nitrat, tetapi larut dalam amonia dan natrium tiosulfat. Yang berikut, kupri sulfat. Akan terjadi endapan coklat jika ditambah dengan natrium tiosulfatan, terjadi perubahan warna. Yang berikut adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama adalah gegep, yang kedua gelas arloji, yang ketiga gelas kimia, yang keempat indikator pH, yang kelima pipet tetes, yang keenam pembakar spiritus, yang ketujuh rak tabung, dan yang kedelapan tabung reaksi. Bahan yang digunakan yang pertama aquades, yang kedua AgNO3, yang ketiga CaCl2, yang keempat HCl, yang kelima HNO3, yang ketujuh NH4NO3, yang kedelapan KNO, yang ke-9 BH4, yang ke-10 CuSO4, yang ke-11 KMNO4, dan yang ke-12 KCl. Yang berikut adalah cara kerja. Untuk kation, yang pertama golongan 1, petrak nitrat. Tambahkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaCl, NaOH, NH3, K2CrO7, dan K. Yang berikut golongan 2 atau kupri sulfat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH, NH3, dan tambahkan Ki. Yang berikut golongan 3, besi klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH, lalu tambahkan K3FeCN6. Yang berikut golongan 4, CaCl2 atau kalsium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K3FeCN6, lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang berikut golongan 5, MgCl2 atau magnesium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua adalah anion. Yang pertama NaCl atau natrium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan perak nitrat. Yang kedua kalium iodida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan perak nitrat. Yang ketiga, masukkan lagi ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan kupri sulfat. Yang keempat, kalium ferricyanida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan perak nitrat, dan lalu tambahkan kupri sulfat. Yang berikut natrium tiosulfat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan H2SO4, perak nitrat atau AgNO3, kupri sulfat atau CuSO4, dan tambahkan S2. Yang berikut adalah hasil pengamatan. Golongan yang pertama untuk perak nitrat, AgNO3 ditambah HCl menghasilkan AgCl tambah HNO3. Hasil pengamatannya adalah endapan putih. Reaksi yang kedua, AgNO3 ditambah NaOH
menghasilkan AgOH tambah NaNO3, hasil pengamatannya endapan coklat. Reaksi yang ketiga, AgNO3 ditambah NH3 menghasilkan AgNH3 tambah NO3, hasil pengamatannya endapan putih. Yang reaksi yang keempat, 2AgNO3 tambah K2Cr2O7 menghasilkan Ag2Cr2O7 ditambah 2KNO3, hasil pengamatannya endapan merah coklat. Yang kelima, AgNO3 ditambah Ki menghasilkan Agi tambah KNO2, hasil pengamatannya endapan kuning. Yang berikut adalah golongan 2 untuk kupri sulfat. CuSO4 ditambah 2NaOH menghasilkan CuOH2 ditambah Na2SO4, hasil pengamatannya endapan biru. Reaksi yang kedua, CuSO4 ditambah NH3 menghasilkan CuNH3 tambah SO4, hasil pengamatannya endapan hijau. Reaksi yang ketiga, CuSO4 tambah 2Ki menghasilkan CuI2 tambah K2SO4, hasil pengamatannya endapan putih. Yang berikut adalah golongan ketiga, besi klorida. Reaksi yang pertama, FeCl3 ditambah 3NaOH menghasilkan FeOH3 ditambah 3NaCl, hasil pengamatannya endapan coklat. Yang kedua, FeCl3 ditambah K3FeCN6 menghasilkan FeCN6 tambah 3KCI, hasil pengamatannya endapan hijau. Yang keempat, golongan 4, kalsium klorida. CaCl2 ditambah K3FeCN6 menghasilkan Ca3FeCN62 dan hasil pengamatannya warna kuning. Yang berikut, CaCl2 tambah K2Cr2O7 menghasilkan CaCr2O7 tambah 2KCI, hasil pengamatannya warna kuning. Yang kelima, magnesium klorida. MgCl2 tambah NaOH menghasilkan MgOH2 tambah NaCl, menghasilkan warna bening atau hasil pengamatannya adalah warna bening. Yang berikut adalah pengamatan identifikasi anion. Yang pertama, NaCl tambah AgNO3 menghasilkan AgCl tambah NaNO3, hasil pengamatannya adalah endapan putih. Yang kedua, Ki tambah AgNO3 menghasilkan Agi tambah KNO3, hasil pengamatannya adalah endapan kuning. Yang ketiga, Ki tambah CuSO4 menghasilkan CuI tambah KSO4, hasil pengamatannya perubahan warna menjadi putih ke kuning-kuningan dan sedikit endapan putih. Yang keempat, K3FeCN6 tambah AgNO3, hasil pengamatannya endapan orange. Yang kelima, K3FeCN6 tambah CuSO4, hasil pengamatannya adalah endapan hijau. Yang keenam, Na2S2O3 tambah H2SO4 menghasilkan H2S tambah Na2SO4 tambah SO3, hasil pengamatannya tidak timbul gas dan tidak ada endapan. Yang berikut, Na2SO3 tambah AgNO3 menghasilkan Ag2S2O3 tambah NaO3, hasil pengamatannya endapan putih berubah menjadi kuning, menjadi coklat, dan akhirnya menjadi warna hitam. Yang berikut, Na2S2O3 tambah CuSO4 menghasilkan CuS2O3 tambah N2SO4, hasil pengamatannya warna kehijauan menjadi bening. Yang berikut, Na2S2O3 tambah S2, hasil pengamatannya memucat dari warna coklat tua menjadi coklat muda.